Nah, proses stokastik ini turunannya dari mata kuliah statistik, sementara programa dinamis memang mata kuliahnya adalah OR gitu ya. Cuman kita pelajari di OR 1. Nah, kedua ini akan kalian pakai terus menerus ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan apa yang disebut dengan proses stokastik. Nah, proses stokastik itu termasuk ke dalam proses probabilitas yang sebetulnya harus sudah kalian kuasai dari semester awal masuk di teknik industri gitu ya. Terlepas dari misalnya praktikumnya atau dari perkuliahannya. Perkuliahannya bahkan ada 2 kali, statistik 1 dan statistik 2 gitu ya. Bisa diibaratkan seperti itu. Nah, jadi yang harus kalian kuasai yaitu proses stokastiknya, yang kedua programa dinamis. Buat yang orang anti proses stokastik, buat yang orang anti statistik, wayahna buat fokus ke mata kuliah OR buat bisa lulus di mata kuliah kedua ini. Khususnya di sini kita ngebahas tentang Markov, itu harus menguasai materi ini, materi proses stokastik. Dan entah kenapa setiap materi benang merahnya ketahuan gitu ya. Jadi di setiap materi yang terkandung di dalamnya itu statistik, terutama di sini proses stokastik, dibandingkan dengan programa dinamis yang sifatnya sudah perhitungan umum gitu ya, di sini itu banyak dari mahasiswa yang memang terbentur gitu. Banyak mahasiswa yang memang kena masalahnya di sini nih, Pak, statistiknya nih, proses perhitungan Markov-nya mah bisa dilakukan gitu, cuman hitung statistiknya nih. Nah, jadi kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa sama-sama pahami, sama-sama sepakati bahwa proses stokastik ini wajib untuk kalian kuasai supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal Markov gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa e-book, atau kalau saya masih cukup waktu nanti e-booknya saya baru menemukan beberapa e-book yang khusus untuk proses stokastik gitu. Nanti kalau saya cukup waktu saya bisa merangkumkan, tapi kalau enggak nanti saya hanya akan berikan saja e-booknya untuk kalian bisa pelajari gitu. Karena sebetulnya itu di luar materi dari OR2 ini gitu ya. Sebetulnya ada mata kuliah khusus yang membahas tentang proses stokastik atau probabilitas seperti itu. Dan ini pun harusnya sudah kalian kuasai di OR1 kemarin, guna mendukung materi yang akan disampaikan melalui materi Markov ini. Nah, jadi sederhananya di sini yang harus kalian pahami adalah 2 materi ini yang nanti akan dikombinasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Markov. Gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin kalian juga pernah mendapat soal-soal Markov yang tiba-tiba ketemu matrik probabilitas gitu ya, berapa nilainya di sini, berapa nilainya di sini. Tiba-tiba muncul seperti ini dari suatu soal deskripsi, kemudian diformulasikan menjadi dalam bentuk probabilitas gitu. Nah, perlu saya sepakati, perlu saya sampaikan juga ke teman-teman di sini. Tujuan kalian ada di sini teh apa sih? Tujuan kalian ada di mata kuliah OR2 ini sekarang, ada di mata kuliah, kalau sekarang namanya ini ya, nggak tahu nantinya diganti lagi atau enggak, atau balik lagi ke OR2 gitu ya. Tujuannya adalah pertama, memperbaiki nilai. Yang sebetulnya ini akan secara otomatis kalau kalian nomor 2-nya terpenuhi, yaitu memperbaiki
tingkat pemahaman akan suatu materi. Apapun materinya ya, saya tembaknya umum saja gitu. Kalau di sini ya khususnya materi ini POSCD gitu ya. Di sini memperbaiki nilai itu akan secara otomatis, kecuali kalian kuliahnya ikut tapi pas UASnya gak ikut, artinya kalian gak punya nilai gitu ya, gak punya hasil UAS gitu. Nah, memperbaiki nilai ini akan secara otomatis terpenuhi ketika kalian memperbaiki tingkat pemahaman. Artinya, dari POSCD ini ada 3 materi kan. Yang pertama Markov, yang kedua itu jaringan, yang ketiga itu antrian. Nah, berdasarkan survei juga kemarin saya ngumpulin data dari kalian bahwa Markov adalah sosok atau seonggok materi gitu ya, yang menurut kalian, Pak ini paling susah. Kayak gitu. Pak ini kedua tersusah, ini gampang. Atau antrian ada di kedua tersusah gitu. Susahnya apa? Ya susah karena pemahaman kalian mungkin belum cukup untuk menyelesaikan soal-soal yang dimaksud dari ketiga materi ini. Atau memang dosennya dari cara penyampaiannya, misalnya pas bagian jaringan itu paham, tapi pas bagian antrian itu kurang paham dari sisi pemahamannya yang disampaikan oleh dosen. Bisa dari berbagai aspek gitu ya, bukan hanya dari diri kalian juga, bukan juga kesalahan dari pengajar gitu. Atau memang ada indikator lain bahkan ketika kalian sibukkan dengan apa gitu, nggak bisa ikut kuliah, nggak bisa ikut ujian karena ada keperluan yang lain. Jadi ini semua itu harus kita sepakati bahwa yuk kita perbaiki gitu. Karena tujuannya memperbaiki nilai, nilainya yang mana sih? Ya kalau saya punya prinsip gitu ya. Prinsip solving. Contohnya dalam suatu line produksi, di sini ada beberapa departemen misalnya, departemen 1, departemen 2, departemen 3, kemudian ujungnya jadi produk. Gitu. Anggap di mata kuliah ini, produknya ini adalah nilai. Hasilnya itu adalah nilai. Nilai yang ingin kalian kejar, produk yang ingin kalian buat gitu. Yang punya kualitas jelas yang bagus, assurance yang bagus, misalnya kayak gitu. Nah, ini, dan ini tuh saling berkaitan. Dari sini bagus, ke sini pun akan bagus. Gitu ya. Selama proses yang di sini, di kedua ini, dan di yang ketiga ini kalian jaga. Gak mau tahu dari sini ke sini harus lolos QC, dari sini ke sini harus lolos QC. Berapa toleransinya? Plus minus sekian, plus minus sekian. Supaya pas jadi produk, nggak jadi produk yang defect atau reject. Ini saya sedikit ngomongin tentang kualitas gitu ya, manajemen kualitas. Tapi materi manajemen kualitas itu adalah sebetulnya materi yang harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Kualitas kehidupan kalian, kualitas output kalian, ingin mendapatkan suatu target, misalnya kayak gitu, sama aja dengan proses yang harus kalian jaga di setiap tahapnya. Pun dengan satu mata kuliah ini, yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama Markov, yang kedua jaringan, yang ketiga antrian. Proses logikanya, logika berpikirnya itu sama. Ketika kalian ingin mendapatkan nilai A dari sini, dari mata kuliah POSCD ini, A ini akan dibangun dari ketiga kualitas yang akan kalian pelajari satu persatu. Markov, jaringan, antrian. Makanya kemarin saya bertanya ke kalian, sebetulnya yang paling menurut kalian sulit itu yang mana? Oh, Markov. Markov yang paling sulit. Bisa saja pertemuan semester sisipan ini, namanya sekarang kurang enakan gitu ya, semester sisipan atau semester pendek ini, bisa saja kita hanya mempelajari ini karena kalian ingin kemarin itu jeleknya di sini atau kurang baiknya di materi yang
Markov itu. Sebentar, saya accept dulu yang teman-teman kalian yang baru masuk ya. Sama halnya dengan lini produksi di sini. Jika yang tidak betulnya itu ada di departemen 2, ya bukan kalian ngerubah departemen 1 dan departemen 3. Yang diperbaiki ya ini. Ketahuan yang kurang optimal itu di sini. Nah, logikanya kita tarik ke mata kuliah ini. Logika perbaikannya. Kalau menurut kalian itu Markov dirasa sangat sulit, Pak, pemahamannya, disitulah kekurangan saya. Kalau kalian harus milih, mana sih yang masih bisa, oh jaringan dulu sama dosennya udah paham, antrian pun sama udah paham, tinggal Markov aja nih Pak. Berarti dengan kayak gitu kita tahu nih mana yang akan kita sasar untuk kita perbaiki. Oke, berarti Markov lah yang akan kita sasar untuk kita perbaiki. Jadi 10 pertemuan ke depan mungkin kita hanya akan bahas Markov sampai kalian ngelotok gitu. Sampai kalian benar-benar paham. Ini yang perlu saya perbaiki dan ini kompetensi yang perlu saya tingkatkan, memperbaiki tingkat pemahamannya di sini, di Markovnya. Gitu. Jadi jaringan dan antrian saya bisa bilang ini nggak perlu saya bahas. Sekalipun nanti di e-learning, misalnya di e-learning itu harus tetap dimasukkan karena sesuai SAP. Tapi balik lagi ke prinsip perbaikan, apalagi ini berkaitan dengan tingkat pemahaman, saya harap kita bisa menyepakati bersama bahwa yang harus kita perbaiki adalah yang menurut kita harus perbaiki. Gitu. Dan itu tidak akan membuang-buang waktu, artinya efisiensi akan tercapai. Konsep teknik industri ya, balik lagi. Kalau kalian ngaku jadi anak teknik industri ya, harusnya semua elemen kehidupan kalian itu tercermin gitu ya. Sebagai anak teknik dan anak teknik industri. Tidak anak teknik doang dengan anak teknik industri gitu ya. Nah, proses perbaikannya di situ. Udah ketahuan nih di sini. Di Markov. Dari kemarin mungkin hampir 90% mungkin mencapai lah dari teman-teman yang bilang ke saya, Pak, saya kesulitannya ngurutin apa sampai apa. Itu di Markov. 90% dari seluruh peserta mata kuliah semester sisipan POSJD ini. Gitu. Makanya, kalau ini kita sepakat, inilah mungkin kesempatan kalian juga untuk memperbaiki pemahaman kalian di ini nih. Kembali lagi, pemahaman kalian di proses stokastik dan pemahaman kalian di programa dinamis. Supaya Markovnya lulus dong. Markovnya pengen lebih baik dong dengan sebelumnya. Gitu. Jadi nanti UASnya apa Pak? Ya UASnya Markov doang. Tapi proses ini tidak akan berjalan kalau kalian misalnya cuma ingin ini jadi lebih spesifik gitu. Artinya apa? Tidak ada kejujuran di antara kalian misalnya dengan saya. Ya udahlah Markov aja gitu. Padahal jaringan pun kalian belum menguasai. Antrian pun kalian belum menguasai. Tapi kalau kalian bisa meyakinkan saya bahwa Pak jaringan bisa, antrian insya Allah bisa, tinggal diperdalam lagi ini yang perlu kita lebih rinci itu, breakdown gitu. Ya ini Pak mata kuliah Markov gitu. Tolong perbanyak porsinya untuk mempelajari mata kuliah Markov. Bukan berarti saya harus mengajarkan lagi proses stokastik, walaupun saya dosen statistik juga. Dan saya harus mengulangi programa dinamis. Itu di luar mata kuliah ini. Gitu. Tapi jelas saya akan membantu kalian dengan, nih tolong baca buku yang ini. Kalau yang ini, bagian ini coba latihannya diperdalam lagi. Gitu, saya membantunya dengan seperti itu. Memfasilitasi kalian dengan bacaan-bacaan yang
bisa bikin kalian paham lagi. Baru proses Markov-nya nanti. Karena yang namanya statistik itu setiap soal beda cara penyelesaiannya, walaupun secara sistematis itu sama. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan, yang ada pertanyaan, nyalain mikrofonnya, sampaikan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, sip. Nah, boleh di chat juga, silakan. Kalau kalian mau merespon apa yang saya sampaikan, boleh di chat, silakan ya. Boleh di chat WA group atau di chatnya di sini langsung. Kayak gitu, sambil kalian menyimak. Nah, kalau kalian sudah menyepakati, tidak ada pertanyaan, nah, saya akan masuk nih ke keputusan. Sekarang dari ketiga materi, pertama itu Markov berdasarkan urutan, kemudian kedua itu antrian kalau sesuai porsi kesulitan, yang ketiga itu jaringan. Oke. Di antara dua ini, mana yang ingin kalian fokuskan? Maaf, di antara tiga ini, dua yang ingin kalian fokuskan itu yang menurut kalian, ini Pak butuh saya peningkatan pemahamannya di sini. Karena apa? Ketiga ini harus kalian kuasai, nanti di lapangan ketika kalian bekerja, ketiga ini pun harus kalian implementasikan, gak bisa setengah-setengah gitu. Analoginya adalah, kalian mendapatkan nilai A dari mata kuliah OR2 ini adalah mencakup ketiga materi ini. Dan ujung-ujungnya dapat ini. Anggap si A ini adalah pemahaman dari ketiga ini. Dibangun dari sini. Kalau porsinya taruh ini 30%, ini 30%, ini 30%, 10%-nya adalah implementasi, kemudian absensi, kemudian hal yang lainnya, etika, kalau saya nilai gitu ya. Nah, berarti ini udah kalian kuasai, ini udah kalian kuasai, ini udah kalian kuasai. Itu akan secara otomatis, walaupun tidak terlihat di perkuliahan sekarang, yang penting saya sudah bisa meyakinkan bahwa materi yang menurut kalian dianggap paling susah itu sekarang bisa kalian kuasai. Gitu ya. Jadi 2 dari 3 ini tuh yang jelas ya, ini saya pikir Markov itu adalah materi utama yang ingin kalian kuasai gitu ya, perbaiki nilainya. Yang kedua, mau antrian atau jaringan? Silakan jawab di chat. Oke. Oke, jaringan. Saya cek mana yang jaringan. Oke, jaringan. Oke, bersuara semuanya ya. Markov dan jaringan. Oke, Markov sudah pasti ya. Karena itu yang dipilih kalian, menurut kalian itu paling sulit gitu. Oke, jaringan. Oke. Dua jaringan. Apakah kita akan fokuskan kedua materi ini atau ketiga-tiganya? Setelah ada urutan kayak gini. Fokus kedua atau tiga-tiganya? Atau bahkan fokus ke satu? Kalau masih ada waktu, kita geser ke jaringan. Masih ada waktu, kita geser ke
saya ingin memastikan bahwa mata kuliah ini tidak kalian bayar sia-sia gitu ya. Uangnya juga cukup besar yang harus kalian keluarkan. Selain itu waktu yang harus kalian alokasikan untuk mengikuti mata kuliah ini. Nah, jadi secara urutan Markov, jaringan, antrian ini yang nanti secara bertahap kita akan bedah satu persatu. Namanya juga perbaikan, jadi nanti di setiap materi pun turunannya akan seperti itu. Gimana cara membedahnya, gimana cara pengerjaannya gitu ya. Dimana kurangnya dulu, bingungnya di sebelah mana, itu kita akan coba bahas. Nah, hari ini materi yang ingin saya bahas dengan teman-teman itu adalah materi yang sebetulnya materi ini adalah mungkin materi awal yang ada di OR2 yang tiba-tiba kalian, lah OR2 segini ya kesulitannya, tingkat kesulitannya dibandingkan dengan OR1, sudah langsung nohok gitu ya, sudah langsung ke hal yang paling sulit, yaitu materi Markov gitu ya. Jadi OR2 tidak disusun berdasarkan materi yang paling gampang dulu untuk dipahami baru geser ke yang paling susah, enggak kayak gitu ya. Jadi Markov ini jadi materi pertama seperti itu. Nah, jadi hari ini untuk materi Markov ini saya simpan ya, catatan dari teman-teman. Saya simpan. Kemudian nanti saya akan coba publish di platform video, tapi hanya untuk internal yang punya link mata kuliahnya saja. Jadi ini tidak akan saya publish di publik gitu ya. Tapi khusus untuk yang mengikuti mata kuliah ini, dan mata kuliah ini yang punya linknya seperti itu. Jadi ini tidak bisa diakses umum. Nah, jadi kita sepakati bahwa ini Markov, kemudian jaringan, kemudian setelah itu masuk ke antrian nanti ya. Saya harap teman-teman juga memahami bahwa saya tidak akan maju ke materi berikutnya, dari materi pertama ke materi jaringan, sebelum Markov ini benar-benar bisa kalian pahami. Gitu ya. Nah, jadi kita akan coba bedah beberapa contoh soal atau seperti apa nanti prosesnya. Yang penting konsep dari pemahamannya kalian kuasai dulu untuk menyelesaikan soal. Itu ya. Mungkin soalnya sekarang masih dalam bentuk cerita, tapi kalau nanti kalian sudah di lapangan ya soalnya sudah dalam bentuk real system gitu ya. Bisa kalian lihat. Nah, kemarin saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan proses stokastik gitu ya. Proses stokastik itu proses yang seperti apa sih? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Silakan sampaikan di chat. Oke. Nah, ini contoh soal keputusan Markov. Saya coba zoom supaya kalian bisa melihat.
Oke, sip. Nah, di proses ini, di soal ini, mana sih yang disebut sebagai proses stokastik? Silakan nyalakan mikrofonnya biar bisa interaksi. Silakan mikrofonnya dinyalakan, jangan di di hold atau di mute ya. Silakan. Silakan dinyalakan. Biar ada interaksi, silakan. Kecuali yang merasa di tempatnya berisik sekali gitu ya. Boleh melalui chat sampaikan. Silakan. Proses di sini yang disebut proses stokastik itu proses yang mana? Kenapa identifikasi misalnya di bagian mana, di bagian mana? Oh itu Pak yang disebut proses stokastik dari soal keputusan Markov ini. Ya. Ayo. Kalau tidak ada respon, saya tidak akan maju nih. Ayo, sampaikan. Di mana proses stokastiknya? Ada yang tahu di mana proses stokastiknya? Volume penjualan. Oke, saya tidak bisa diaktifkan. Oke, nggak apa-apa, tinggal di chat saja. Itu bukti bahwa kalian juga ikut kelas ini, tapi nggak ditinggal gitu ya. Kalau kalian di sini interaksi muncul. Oke. Volume penjualan, oke. Volume penjualan. Oke, di sini 22 orang, baru 1, 2, 3, 4 yang menjawab. Yang lain? Media promosi, oke. Probabilitas dari setiap media promosi, oke. Yang lain? Promosi. Volume penjualan. Media promosi. Oke, ada 2 yang yang sudah kalian sampaikan gitu ya, yang bisa saya
ambil kesimpulan bahwa menurut kalian adalah proses stokastiknya itu adalah promosi. Promosi itu masih umum. Ada yang bilang media promosi. Ada yang bilang volume penjualan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengetahui apa sih di sini proses stokastiknya? Soal ini langsung mengarahkan bahwa media promosinya adalah ini. Media promosinya adalah sudah dalam bentuk matriks probabilitas yang ini. Gitu ya. Media promosinya. Kemudian ini media TV, kemudian yang kedua ini adalah media radio. Kalau kalian pahami dari soal ini, kondisi volume penjualan dapat dikategorikan ke dalam 3 situasi. Sudah jelas dari soal ini disebutkan bahwa volume penjualanlah yang punya 3 situasi. Dan ketiga situasi ini berubah-ubah. Ketiga situasi ini berubah-ubah. Gitu. Nah, jadi dari situ saja, kalau yang namanya berubah-ubah, yang namanya situasi, kalau kita bilang baik, kemudian buruk, kemudian biasa. Ini sudah 3 situasi. Artinya, kalau kalian baca buku dalam buku statistik, itu situasi atau kondisi itu diistilahkan dengan istilah state. Makanya ada istilah steady state. Kondisi yang sudah apa? Sudah stabil. Fluktuasinya tidak terlalu tinggi, tapi justru sedikit perubahannya. Jadi kelihatannya linear. Gitu, steady state. Nah, probabilitas itu bisa mendekati steady state, bisa dicari gitu. Dan dari sini kalau kalian pahami bahwa 3 situasi kondisi, yaitu kondisinya baik, sangat baik, dan biasa. Sementara itu, yang disebut dengan media promosi, apa itu media promosi? Nah, media promosi pun di sini bisa dibilang sebagai nilai probabilitas. Karena tidak selalu, apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya. Tapi ini soal masih menggunakan soal lama, soal di tahun 2015 ke belakang gitu ya. Media promosi kalau diurutkan dari yang paling bagus ke yang paling kurang bagus misalnya, salah satunya pilihannya di sini adalah TV. Karena apa? Iklan, visual, terlihat. Radio itu hanya audio gitu ya. Jadi pilihan TV itu misalnya dulu paling bagus dibandingkan pilihan radio. Tapi selain itu, si pemilik, si owner atau si manajemen si perusahaan ini tuh, PT Bagus ini tuh, tidak selalu TV itu bisa menghasilkan konversi yang bagus misalnya untuk penjualan. Karena apa? Sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, ongkosnya. Ongkos iklan, biaya iklan yang dikeluarkan. Iklan di TV 3 detik saja mungkin udah berapa juta. Iklan di radio itu 10 detik bisa lebih murah daripada ini. Tapi jangkauannya jangkauan yang mana? Nah, maka dari itu punya probabilitas juga. Dan probabilitas ini gitu ya. Setiap perusahaan tidak akan memiliki nilai yang sama. Contoh, kalian punya produk gorengan. Gorengan ini bagus dipromosikan di mana ya? Gorengannya enak. Apa perlu di TV? Nggak ada tuh ceritanya gorengan diiklanin di TV. Nggak ada ceritanya gorengan diiklanin di radio. Gorengan mah cara ngiklannya kayak gimana misalnya? Mulut ke mulut. MLM. Mulut lewat mulut gitu ya. Ih, gorengan di sana enak, gorengan di sini enak, gorengan di situ enak gitu. Nah, jadi belum tentu sekalipun kata orang TV adalah yang paling bagus, belum tentu menurut perusahaan lain atau produk lain atau komoditi lain itu juga jadi ini yang bagus. Cara yang bagus pemilihan itu. Nah, maka dari itu sebelum bisa memahami soal seperti ini, mengerjakannya, jadi tiba-tiba ada matriks probabilitas di situ, itu dari mana gitu ya misalnya.
probabilitas transisinya dari mana, kalian harus paham dulu proses stokastik. Kenapa bisa jadi 0,2 nilainya ya di sini ya? Kenapa bisa jadi 0,5? Dari mana ini 0,2, 0,5, 0,3 itu dari mana? Nah, yang harus kalian pelajari adalah bagaimana membuat matriks transisi atau probabilitas transisi. Jadi, kalian akan tahu cara mengerjakannya ketika kalian tahu proses kayak gimana menghitung matriks transisi. Nah, contoh, kita masuk ke studi kasus ya. Kita ambil contoh. Contoh, saya punya 3 state atau 3 kondisi. Apa aja Pak 3 kondisinya? Kondisi pertama itu cerah. Kondisi kedua itu mendung. Kondisi ketiga itu hujan. Berarti kita ngomongin apa nih kalau ada 3 ini? Kita ngomongin cuaca. Nah, kapan kalian tahu bahwa habis cerah tiba-tiba hujan? Habis mendung tiba-tiba hujan. Habis hujan tiba-tiba cerah, habis hujan masih mendung. Berarti di sini ada 3 kondisi nih yang perlu kalian pelajari. Kalau kalian sudah tahu ini, lusa hujan nggak ya? Gitu. Lusa mendung nggak ya? Contohnya kayak gitu. Perakiraan cuaca di suatu negara itu beda-beda ya. Teman-teman kalau kalian tahu, itu ada yang hitungnya harian, ada yang dihitungnya per misalnya setengah hari atau per berapa jam gitu, itu diupdate terus. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari analisis yang ingin disampaikan menjadi sumber fakta atau data. Jadi informasi gitu ya, data yang diolah itu jadi informasi. Nah, contoh di sini. Saya punya state atau kondisi yang berubah-ubah. Ini adalah kondisi yang berubah-ubah dan kita bukan pawang hujan, tapi kita bisa menghitung probabilitasnya. Kalau sekarang hujan, besok apa ya? Gitu. Nah, contoh di sini, saya punya data. Hari ke, kemudian sama minggu ke. Oke, ini 1, ini minggunya. Anggap kita punya data 1 bulan ya. 3, 4 misalnya. Nah, minggunya, harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maaf kalau nggak lurus ya. Sini. Oh, sebentar. Saya punya aplikasi ini. Keempat usaha ya. Oke. Nah, kita punya data sekarang dari Senin sampai Minggu selama 4 minggu. Artinya 1 bulan. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan sebuah matriks transisi atau probabilitas transisi, nanti kalian langkahnya, misalnya kalau kalian ingin melakukan, Pak, saya tertantang TA-nya nanti mau ngambil OR2 tentang Markov gitu. Apa yang mau kalian prediksi misalnya gitu ya, dengan berbagai indikator, dengan berbagai kondisi state kayak gitu. Ini Pak gitu. Misalnya contohnya ini tentang cuaca nih. Saya udah ngumpulin data selama 4 minggu nih. Dan selama 4 minggu itu
Setiap hari Senin, Selasa, Rabunya saya pantau setiap jam 12 misalnya gitu. Senin, minggu pertama, itu kondisinya 2. Mendung. Selasanya hujan. Rabu mendung, Kamis hujan. Jumatnya mendung, Sabtunya hujan. Minggunya mendung, Senin di minggu kedua cerah. Ini nyambung ya dari sini ke sini karena nyambung harinya. Cerah, hujan, cerah, mendung, mendung misalnya. Cerah, cerah, nyambung ke minggu ketiga. Hujan, hujan lagi hari Selasanya. Kemudian ini mendung, 3 hari berturut-turut. Kemudian cerah, kemudian minggunya hujan. Di minggu keempat, mendung, habis hujan tuh cerah lagi, kemudian mendung. Maaf ini 3 hujan ya. Cerah, mendung, 3, 1, 2, kemudian sisanya misalnya hujan terus. Nah, data yang kalian punya ini adalah data kualitatif. Cerah, mendung, hujan itu adalah kondisi, state. Tapi coba sama kalian dikuantifikasi, yaitu dijadikan angka 1, 2, 3 dan dimasukin ke sini. Kemudian ini harus diolah supaya jadi suatu matriks. Berapa data yang ada di sini? Yaitu datanya adalah 7 dikali 4 ya, sama dengan 28 data. Berarti proses stokastiknya akan ada 27 proses perubahan. Ingat ya, sekali lagi 28 min 1. Proses probabilitasnya, proses transisinya. Karena ini yang disebut transisi. Adalah proses transisinya dari 2 ke 3 adalah proses transisi. Dari mendung ke hujan itu adalah proses transisi. Maka dari itu, sebelum tadi jadi ada di soal nih, soal yang kalian sudah lihat di sini, soal yang sudah kalian baca di sini, tiba-tiba ada matriks. Dari mana ini? Matriks probabilitas. Di sini, tiba-tiba ada matriks probabilitas P dan matriks keuntungan tahunan R gitu. Kalau jualan di sana tuh, berapa keuntungannya? Matriksnya. Nah, itu semua diperoleh dari proses konsep Markov. Yang pertama yaitu proses stokastik. Nah, proses stokastik untuk mendapatkan matriks probabilitas didahului dengan yang disebut dengan matriks frekuensi. Frekuensi. Transisi. Transisi. Apa sih Pak matriks frekuensi transisi itu? Ibaratnya kayak gini, dulu kalian belajar probabilitas gitu ya. Ngambil secara acak dari 3 bola yang ada di dalam, kemudian dibalikan lagi, ada yang nggak dibalikin lagi gitu, berapa probabilitasnya. Frekuensi saya ngambil berapa, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, itu jadi presentasi. Probabilitas saya nerima yang satu, itu dihitung secara irisan atau himpunan gitu ya. Prosesnya kayak gitu. Nah, jadi sekarang untuk mendapatkan matriks frekuensi transisi itu kita harus melihat dulu bagaimana proses transisi ini berubah dari 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 3, 2, 3 ke 2, dan seterusnya. Maka kita harus buat dulu matriks frekuensi. Gimana cara bikinnya? Ya kita punya 3 state. Hari ini berarti hari sekarang sama hari berikutnya. Hari sekarang dibandingin hari berikutnya. Hari sekarangnya state-nya 1, 2, 3. Ish. Nah, saya buat kayak gini. Hari berikutnya pun sama 1, 2, 3. Oke.
pakai yang merah. Oh, kita coba pakai hijau ya. Hari berikutnya. Sorry, saya hapus dulu ini. Oke, supaya nggak bingung. Nah, tadi nilainya 2. Oke, kita pakai supaya kelihatan pakai yang hijau. Coba. Nah, kita harus melihat frekuensi dari hari ini dibandingkan dengan hari berikutnya. Ini perubahan dari hari ini ke hari berikutnya. Contoh, hari ini 1, hari berikutnya 1. Kita akan cari hari ini 1, hari berikutnya 1 ya. Ada berapa frekuensinya hari ini 1 dan hari berikutnya 1? Kita lihat di sini. Hari ini 1. Mana hari yang hari ini 1? Berarti ini hari ini 1, hari berikutnya 1. Nggak ada. Hari ini 1, hari berikutnya 1. Bukan, hari berikutnya 2. Hari ini 2, hari berikutnya 1. Nah, kita temu nih. Hari ini 1, hari berikutnya 1. 1 frekuensi. Cari lagi, terus berdasarkan data ini 1,3, ini 1,2. Berarti yang dari 1 ke 1 hanya ada 1 kali frekuensi. Sampai sini dapat dipahami? Dari 1 ke 1 hanya ada 1. Kita cari dari 1 ke 2. Mana perubahannya? Dari 1 ke 2, lihat angka 1, ini 1 ke 3, 1 ke 2. 1, cari lagi 1 ke 2. Nggak ada di sini, ini 1 ke 3, ini 1 ke 2, yang kedua. Berarti dari 1 ke 2 frekuensinya ada 2 kali. Cari lagi 1 ke 3. 1 ke 3 dari sini. 1, kita nggak nemuin 1, 1 ke 3. 1, kita pakai ini ya. Oke, 1 ke 3. 1 ke 3, 1. Kemudian 1 ke 3 lagi ini, sama ini. 1 ke 3, 2. Ini 1 ke 3, 3. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 2, 1 ke 2, 1. Nggak ada. Berarti 1 ke 3 ada 3. 2 ke 1. 2 ke 1. 2 ke 1 ini 1. 1. 2 ke 1. Ini 2 ke 1. 2. Kemudian 2 ke 1. 3. Nggak ada lagi. 3. 2 ke 2. 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 1. 2 ke 2. 2. 3. 2 ke 2. Ada lagi 2 ke 2. 2 ke 2. 3 juga. 2 ke 3. 1. 2. 3. 3. 4. 2 ke 3 ada 4. 3 ke 1. 3 ke 1. 1. Terus 2. Ada lagi 3 ke 1. Ini 2 ke 1. Gak ada ya? 1. 3 ke 1 tuh 2. 3 ke 1, 2. 3 ke 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4. 3 ke 2, 4. Sekarang 3 ke 3. 3 ke 3, 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Kita coba hitung ke samping.
totalnya harusnya adanya 27. Kalau masih kurang nanti kita bisa balik lagi. 1 ke 2 ini udah ya. 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Kemudian ini 8, 10. 26. Kurang 1. Mana yang belum ya? Harusnya... yang belum 3, 1, 3 ke 3, 1. Oh, ini, sorry, satu lagi. 1 sama ini, 3 ke 3, berarti totalnya 5. Oke, ini ketahuan. Ini totalnya 5. 5, berarti ini 11, totalnya 27. Nah, ini sudah tepat nih. Sekarang ada 27 transisi. 27 transisi ini kita baru bisa, setelah punya matriks frekuensi, kita baru bisa bikin yang disebut dengan matriks probabilitas. Seperti contoh-contoh soal yang tiba-tiba kalian menemukan ini matriks probabilitasnya. Matriks probabilitas atau disingkat dengan P sama hari sekarang 1, 2, 3. Kemudian 1, sorry, nggak lurus. 1, 2, 3. Nah, ya biar cepat aja ini matriks probabilitasnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya ini, 1 dibagi 6 baru dapat probabilitasnya. 1/6 berapa? Baik, sambil yang pegang kalkulator. 1 bagi 6 sama dengan 0,16. 0,16. 2 dibagi 6. 2 bagi 6. 0,33. 0,33. Ya, kemudian 3 dibagi 6. 3 dibagi 6, 0,5 ya. Kemudian 3 dibagi 10. 0,33. 3 dibagi 10 sama 0,33. 4 per 10 sama dengan 0,4. 3 bagi 10, betul 0,33 ya? 0,3 ya. Maaf, nggak pakai ada belakangnya. 0,4, 0,3, kemudian 2 per 11, 0,181, 0,18 saja kita misalnya. 4 per 11, 0,36, dan 5 per 11, 0,45. Nah, inilah yang disebut dengan matriks probabilitas transisi. Jadi, dari cerah ke cerah selama 1 minggu kalau kita ngelihatnya gitu ya, probabilitasnya itu 0,16. Secara rinci dari analisis ini kita bisa simpulkan bahwa mana yang nilainya paling besar. Yang paling besar adalah ini nih, dari 1 ke 3. Ternyata probabilitasnya adalah paling tinggi, 0,5. Dari 1 ke 3, 1 itu padahal cerah ke hujan. Ini data nggak valid ya, itu data tadi saja saya ngasal gitu ya, masukin data itu. Dari cerah ke hujan itu probabilitasnya setengah. Gitu. Nah, yang paling kecil justru di sini 0,16 dari cerah ke cerah. Ke cerah. Probabilitasnya 0,16. Ini matriks probabilitas.
Dari contoh soal yang tadi, ini belum bisa diambil kesimpulan atau bisa diambil keputusan. Karena kalau keputusan, setelah kita buatkan matrik probabilitasnya dengan cara proses stokastik, maka langkah berikutnya adalah bagaimana ini pakai program dinamis. Karena ini sifatnya adalah dinamis. Gitu. Program dinamis ini ya dibantu dengan perhitungan program dinamis. Ya. Nah, adapun tadi ada perhitungan misalnya contoh nilai profitnya kayak gitu. Ya, ini matriksnya dikaliin misalnya. Kalau ini profitnya berapa, ini profitnya berapa. Nah, itu juga dihitungnya profit ini berdasarkan matriks juga perhitungannya. Yang jelas probabilitas juga. Ya. Nah, itu langkah-langkah kita menemukan atau membuat matrik probabilitas transisi. Jadi, kalau di soal baru jadi yang mana tuh matrik probabilitas itu? Baru jadi yang ini. Baru jadi probabilitas yang ini nih. Coba saya zoom. Nah, tadi 0,2, 0,5. Ini kan soalnya tiba-tiba ada. Ya, mungkin itu juga yang bikin kalian bingung. Ini soal dari mana? Tiba-tiba ada, kemudian dikalikan dengan matriks keuntungan tahunan. Misalnya, ini matriks keuntungan tahunannya. Itu ya, diperoleh. Maka di sini perhitungannya berdasarkan status tadi itu. Keputusan 1, keputusan 2. Keputusan 1 kita menggunakan TV, keputusan 2 kita menggunakan radio. Dibuatkanlah keputusannya menggunakan pendekatan dari program dinamis. Solusi iteratif di sini. Hitungannya sini sampai diperoleh nilai optimum. Berdasarkan nilai, kalau di sini nilai yang paling besar misalnya. Yang keuntungannya paling tinggi. Sampai sini, ada pertanyaan? Oke, thank you ya yang udah bantu ngitungin. Oke, kasih 3 ke 3 ada 5 tadi. Oke. Cukup jelas ya sampai di sini ya? Nah, saya tidak akan berangkat dulu ke program dinamis kalian. Gimana ini sampai selesai si persoalan, misalnya di sini contohnya persoalan tentang cuaca gitu ya. Tapi justru saya ingin kalian mengeksplor. Apa yang harus dieksplor, Pak? Eksplor. Cari soal yang berkaitan dengan satu, ya itu tadi, probabilitas transisi. Cari soal. Bisa bikin soal sendiri? Oh, sangat memungkinkan kalau di sini. Kalau dari penjualan ada 2 status, misalnya rugi, untung, biasa, atau stagnan kayak gitu. Kalau dari penjualan atau rame, kurang rame, sepi, silahkan kalian bisa bikin situasi, kemudian kalian prediksikan nanti menggunakan matriks probabilitas. Jadi itu bisa jadi kesimpulan. Minimal keputusan sederhana sampai tadi matriks, misalnya contohnya, ini yang mana ya yang paling sering justru, frekuensinya justru yang paling sering adalah dari 1 ke 3. Dari cerah ke hujan justru yang banyak tuh. Padahal kalau kita bisa memprediksikan gitu ya, yang paling banyak tuh cerah, habis cerah itu mendung, habis mendung itu hujan. Urutannya kayak gitu. Oh, ternyata banyak juga ya yang dari cerah langsung ke hujan. Nah, itu bisa jadi analisis awal dasar ketika kalian bisa matrik probabilitas transisi. Carinya apa? Minimum syaratnya 1 orang itu 10 kasus. Dan temukan matriks probabilitasnya. Sebelum probabilitas kan ada matriks transisi dulu ya. Frekuensi.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah mulai ngebul belum? Oke, Rayana nanya di sini. Pak mau nanya, yang awal tadi matriks, kenapa matriksnya 3 kali 3? Oke, good pertanyaannya. Matriksnya 3 kali 3 karena kita punya 3 kondisi. Karena kita punya 3 kondisi, cerah, mendung, hujan. Maka matriks yang akan terjadi adalah cerah ketemu cerah, cerah ketemu mendung, cerah ketemu hujan. Kemudian, mendung ketemu cerah, mendung ketemu mendung, mendung ketemu hujan. Kemudian, hujan ketemu cerah, hujan ketemu mendung, hujan ketemu hujan. Jadinya 3 kali 3. Kalau kalian punya 5 kondisi, ya 5 kali 5. Kalau punya 6 kondisi, 6 kali 6. Kayak gitu ya, Rayana ya? Oke, makasih pertanyaannya. Yang lain? Sama-sama. Oke, sip. Yang lain? Matriks itu ditentukan oleh Matriks itu ditentukan oleh state ya. Matriks itu ditentukan oleh state atau kondisi. Kalau kondisinya ada 5 ya matriksnya bakal 5 kali 5. Walaupun di lapangan nanti tidak selalu ya. Kenapa Pak tidak selalu? Mungkin saja ada kejadian yang menurut kalian itu, Pak dari sini ke sini tuh nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kejadian, tapi bisa saja dari 1 ke 5. Tapi dari 5 ke 1 itu nggak mungkin. Jadi itu nilainya 0. Tapi tetap dalam bentuk matriks itu bentuknya 5 kali 5. Tapi tidak punya nilai. 0 di situ dituliskan bahwa tidak terjadi berkebalikan. Contoh gitu. Ada matriks yang tidak terjadi berkebalikan? Ada. Contoh, dari Garut ke Bandung itu 87 kilo misalnya. Dari Bandung ke Garut belum tentu 87 kilo kalau jalannya satu lajur. Jadi tidak melewati lajur yang sama. Tidak melewati jalur yang sama. Jadi jalurnya lebih muter, misalnya ke Malangbong, ke bawah set, muter baru masuk ke kota Garut. Nah itu, jadi A ke B tidak sama dengan B ke A. A ke B, A sama dengan B itu tidak sama dengan B ke A. Gitu ya. Itu ada matriks dalam bentuk kayak gitu di lapangan. Tergantung apa? Tergantung kasus. Kasus yang lagi dipelajarinya atau diselesaikannya apa. Itu ya. Sampai sini. Berarti tergantung kondisi apa matriksnya? Betul, Nunu. Tergantung kondisi. Oke. Cukup dipahami teman-teman semua yang masuk ke kelas ini sekarang gitu ya dalam menentukan matriks transisi probabilitas. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kalian tambah ngebul, saya tidak akan melanjutkan selanjutnya sampai pengambilan keputusan. Saya challenge kalian untuk menyelesaikan tadi challenge dari saya, atau anggap saja itu jadi tugas kalian. Yang pertama, cari kondisi atau situasi yang memungkinkan buat kalian. Datanya boleh nggak Pak kita buat sendiri? Oh sangat boleh, silahkan. Yang penting outputnya adalah matriks probabilitas transisi dan matriks frekuensi. Gitu ya. Oke. Sampai sini. Jika memiliki kasus yang lebih kompleks, banyak kondisi, misal lebih dari 10 kondisi, harus tetap pakai matriks. Betul. Harus tetap pakai matriks. Walaupun nanti ada software yang bisa membantu perhitungan supaya lebih cepat. Kedepannya ya tidak akan selalu analitis ya, tidak akan selalu pakai
pakai perhitungan kotretan kita manual gitu. Semakin banyak kondisinya, maka akan semakin rumit, akan semakin kompleks. Makanya butuh software. Itulah kenapa adanya simulasi. Karena ketika soal yang biasa, kemudian kompleksitasnya lebih tinggi, maka muncullah simulasi yang dibantu dengan komputer atau software di dalamnya. Oke, ada lagi? Sebelum saya tutup? Cukup jelas ya semuanya? Nah, jadi pertemuan kali ini cukup sekian. Tugasnya nanti dikumpul, saya akan buatkan link untuk pengumpulan tugasnya di e-learning seperti biasa. Tolong dikumpulkan sesuai jadwal, karena kalau di e-learning saya sudah tidak mentolerir lagi ya untuk sekarang jadwal-jadwal kalian, misalnya yang Pak saya tidak bisa mengupload sampai jam sekian, sampai jam sekian gitu. Silakan saja, itu yang masuk saya akan nilai, yang tidak masuk saya tidak akan nilai. Gitu aja. Oke, saya tutup. Nanti dilanjut untuk, karena ini mata kuliah pertemuannya sinkron, nanti di WhatsApp grup itu kalian melakukan absensi kembali gitu ya, sebagai bukti saya untuk ke berita acara perkuliahan sinkron. Oke. Jika tidak pertanyaan, saya cukupkan perkuliahannya sampai di sini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas komunikasinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.